Assalamualaikum sahabat kisah inspiratif. Pernahkah kamu membayangkan, hidup sebagai TKW bisa berubah 180 derajat menjadi sosialita elit yang bolak-balik Paris naik private jet? Hari ini, kita akan menyimak kisah nyata yang luar biasa, tentang seorang wanita Indonesia sederhana, yang ditakdirkan menikah dengan keponakan majikannya sendiri, seorang saudagar parfum kelas dunia, dengan mahar fantastis, 10 miliar rupiah dan satu perusahaan parfum internasional. Inilah kisahnya. Namanya Naila Hairunisa, gadis desa asal Banyuwangi yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah secara drastis. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya hanya penjual gorengan di pinggir jalan pasar tradisional. Meski hidup pas-pasan, Naila tumbuh menjadi gadis yang santun, rajin, dan punya cita-cita tinggi. Namun, impian itu harus dikecilkan ketika kondisi ekonomi memaksa Naila untuk berhenti kuliah dan memilih bekerja ke luar negeri. Umurnya baru 23 tahun ketika Naila berangkat menjadi tenaga kerja wanita, TKW, ke Arab Saudi. Sebuah keputusan berat. Tapi demi membantu ibu dan adik-adiknya, Naila menguatkan hati. Ia menandatangani kontrak 2 tahun dengan sebuah agen penyalur resmi, dan ditempatkan di kota Riyadh, di rumah seorang wanita bangsawan keturunan Yaman Arab Saudi bernama Ummi Sarah Al-Hamoud. Rumah itu besar dan megah, dikelilingi taman mawar yang harum dan halaman batu putih khas gurun. Meski luas dan terkesan dingin, rumah itu menyimpan kedamaian yang belum pernah dirasakan Naila sebelumnya. Tugasnya cukup banyak, mulai dari membersihkan rumah 2 lantai, menyapu taman, menyajikan teh sore, hingga mencuci pakaian dengan mesin canggih yang semula membuat Naila bingung cara menggunakannya. Tapi ia cepat belajar, dan tidak pernah mengeluh. Hari-harinya dimulai sebelum subuh. Saat udara Riyadh masih menusuk tulang, Naila sudah bersujud di atas sajadah, menangis lirih kepada Allah agar diberi kekuatan. Ia kemudian menyiapkan sarapan untuk Ummi Sarah dan cucunya yang tinggal bersama mereka. Setelah itu, ia menyiram mawar-mawar di taman, pekerjaan yang paling ia sukai. Ada ketenangan di setiap tetes air yang membasahi kelopak mawar merah dan putih itu. Di sanalah, di bawah matahari gurun yang mulai menyengat, Naila sering berbicara dalam hati. Ia membayangkan rumah kecil di desanya bisa direnovasi. Ia membayangkan ibunya tak lagi berjualan sambil batuk-batuk karena asap gorengan. Ia membayangkan adiknya bisa kuliah di kota. Meski jauh dari rumah, Naila tidak pernah kehilangan adab. Ia menjaga tutur kata, tak pernah bicara kasar, dan selalu menundukkan pandangan. Bahkan saat sopir rumah menawarinya kopi dengan senyum genit, Naila hanya menjawab dengan sopan, lalu pergi. Sikapnya itu membuat Ummi Sarah diam-diam kagum. Tak seperti TKW sebelumnya yang kerap membuat masalah atau mencuri barang kecil, Naila justru rajin, jujur, dan pandai menjaga diri. Bahkan ia sering diajak duduk di ruang tengah sambil mendengarkan tadarus atau mendampingi Ummi Sarah mencicipi makanan. Naila, kau mengingatkanku pada masa muda dulu di Yaman. Diam, tapi penuh cahaya, kata Ummi Sarah suatu sore. Naila hanya tersenyum. Terima kasih, Ummi. Saya hanya ingin menjadi orang baik. Namun tanpa disangka oleh Naila, keberadaannya tak hanya diperhatikan oleh sang majikan. Ada sepasang mata laki-laki yang sering mengamati dari balik jendela ruang tamu. Mata seorang pria muda, tampan, dan berwibawa, yang ternyata adalah keponakan dari Ummi Sarah sendiri. Naila tak pernah tahu namanya. Ia hanya melihat sekilas. Seorang pria tinggi berjubah putih bersih, dengan wajah khas Timur Tengah, janggut tipis, dan aroma parfum yang begitu khas. Setiap Jumat, pria itu datang untuk bersilaturahmi. Ia selalu sopan, membawa buah tangan, dan duduk bersama keluarganya sambil membicarakan bisnis atau agama. Tak pernah sekalipun ia bicara langsung pada Naila. Tapi Naila bisa merasakan sesuatu. Ada tatapan yang berbeda, seolah mengawasi dari kejauhan. Hari-hari berlalu, dan rutinitas tetap sama. Naila tetap bekerja dengan senyap. Sementara di balik dinding rumah megah itu, perlahan takdir mulai menyusun cerita besar yang tak pernah ia bayangkan. Ia tak tahu bahwa kehidupan yang sederhana ini akan segera bersinggungan dengan dunia kemewahan, parfum mewah, dan bahkan, sebuah pernikahan impian dengan mahar yang tak masuk akal. Namun, pada titik ini, Naila hanya berpikir bagaimana caranya bisa menabung sebanyak mungkin untuk keluarganya. Ia bahkan tak tahu bahwa kisah hidupnya akan menjadi legenda, tentang TKW yang berubah menjadi ratu parfum dunia. Dan semua itu dimulai
dari taman mawar yang setiap pagi ia siram dengan hati yang tulus. Namanya adalah Abdul Karim Al-Masri, pewaris tunggal dinasti parfum mewah Laswell Fragrance, perusahaan wewangian terbesar kedua di Timur Tengah dan salah satu yang disegani di dunia. Lahir dari keluarga terpandang di kota Jeddah, Abdul Karim sejak kecil telah dikenalkan pada dunia aroma dan bisnis. Ayahnya, seorang ahli kimia wewangian, mengajarkan bagaimana satu tetes bunga melati bisa bernilai lebih mahal dari emas jika diracik dengan hati. Namun, berbeda dengan anak orang kaya lainnya yang cenderung hidup dalam pesta, Abdul Karim memilih jalan yang tenang dan religius. Ia lebih sering ditemukan di laboratorium parfum keluarga, menguji keharuman baru, daripada di klub malam atau pesta eksklusif. Ia mencintai kesederhanaan, dan itulah yang membuatnya tampak misterius sekaligus memikat. Setiap hari Jumat, ia memiliki satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan sejak kecil, berkunjung ke rumah bibinya, Ummi Sarah, di Riyadh. Tak hanya karena ingin menghormati keluarga, tapi juga karena di sanalah Abdul Karim menemukan kedamaian. Rumah itu dipenuhi kenangan masa kecilnya, aroma mawar Damaskus, dan, kini, satu sosok perempuan asing yang tak pernah ia duga akan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Naila, si pembantu dari Jawa. Awalnya, kehadiran Naila hanya seperti bayangan yang lewat. Ia melihat perempuan muda itu menyiram taman, membawa teh, atau mengepel lantai marmer. Tapi lambat laun, perhatian Abdul Karim tertuju padanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri gadis itu. Caranya berjalan, senyumnya yang sopan, serta matanya yang teduh meski kelelahan, membuat Abdul Karim tertarik tanpa bisa dijelaskan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abdul Karim merasa gelisah. Ia mencoba menepis perasaan itu. "Aku hanya kasihan," bisiknya dalam hati. Tapi semakin ia melihat Naila, semakin ia yakin, bukan kasihan yang tumbuh di hatinya, tapi rasa hormat dan cinta. Bukan cinta yang tumbuh dari kemewahan dan riasan, tapi cinta yang tumbuh dari kesederhanaan dan cahaya batin seorang wanita. Abdul Karim mulai mencari tahu lebih jauh tentang Naila. Ia menanyai Ummi Sarah dengan halus, "Siapa nama gadis yang bekerja di rumah bibi?" "Namanya Naila. Gadis Jawa. Sopan, rajin. Sudah seperti anak sendiri bagiku," jawab Ummi Sarah sambil tersenyum. Hari-hari Jumat berikutnya terasa berbeda. Abdul Karim tak lagi sekadar duduk di ruang tamu. Ia sengaja memperlama kunjungannya, berdiri di dekat taman, berharap bisa melihat Naila menyiram bunga. Dan jika kesempatan datang, ia menyapa dengan lirih. "Air bunga ini harumnya seperti dari surga, ya?" Naila hanya mengangguk. "Iya, Tuan." Ia tak tahu harus menjawab apa. Hatinya gugup. Tak pernah ada lelaki seanggun itu berbicara padanya. Apalagi dengan suara yang begitu lembut. Tapi Naila tetap menjaga batas. Ia tak mau berpikir macam-macam. Baginya, Abdul Karim adalah majikan dari majikannya. Terlalu jauh untuk ia harapkan. Namun, di balik sikap tenangnya, Abdul Karim tak tinggal diam. Ia mulai bertanya pada hatinya. Benarkah ini hanya kekaguman sesaat? Ataukah ini pertanda dari Tuhan? Setiap malam ia berdoa, meminta petunjuk dalam istikharah. Dan jawabannya selalu datang dalam bentuk rasa yang semakin kuat. Dialah wanita itu. Wanita yang ia cari selama ini. Bukan dari kalangan sosialita, bukan dari dunia fashion. Tapi dari kalangan wanita yang tak dikenal dunia, namun dikenali oleh langit karena akhlaknya. Seminggu kemudian, Abdul Karim memutuskan hal besar dalam hidupnya. Ia mendatangi Ummi Sarah dengan serius. "Bibi, aku ingin menikah." "Masya Allah, dengan siapa?" "Dengan Naila." Ruangan seketika hening. Bahkan udara gurun yang kering terasa lebih dingin dari biasanya. Ummi Sarah terdiam lama, menatap wajah keponakannya dengan heran. Ia kira Abdul Karim akan menikahi anak duta besar atau putri dari keluarga kaya lainnya. Tapi justru, Naila? Namun setelah beberapa saat, senyum tipis muncul di wajah Ummi Sarah. "Kau sungguh-sungguh." "Sungguh, bibiku. Dia bukan hanya pembantu. Dia wanita berakhlak. Dan aku ingin istriku kelak adalah wanita yang tahu bagaimana bersujud lebih dulu sebelum berdandan." Kalimat itu menusuk hati Ummi Sarah. Ia tahu keponakannya tak main-main. Dan jika Naila benar-benar sebaik itu, mungkin inilah takdir dari langit. Namun tentu,
Hal ini tak bisa dilakukan sembarangan. Abdul Karim bukan pria biasa. Ia adalah pewaris kerajaan parfum. Nama keluarganya terkenal hingga ke Prancis dan Swiss. Lamaran ini bukan sekadar menyodorkan cincin, tapi menyandingkan dua dunia yang sangat bertolak belakang. Tapi Abdul Karim sudah siap. Ia berkata, "Aku akan datang sebagai pelamar, bukan sebagai pemilik parfum atau saudagar, tapi sebagai lelaki yang mencintai wanita karena Allah." Dan pada hari Jumat berikutnya, ia meminta Naila duduk di ruang tamu. Bersama Umi Sarah dan dua saksi keluarga, Abdul Karim duduk bersila, lalu membuka bicaranya dengan lembut. "Naila, aku tahu hidupmu tak mudah. Tapi aku melihat cahaya yang jarang kulihat di dunia ini. Jika kau izinkan aku menjadi bagian dari hidupmu. Aku ingin menikahimu, dengan mahar 10 miliar rupiah dan satu perusahaan parfum internasional sebagai hadiah awalku untukmu." Naila terdiam. Tangisnya pecah. Dunia seakan berhenti berputar. Hari itu langit Riyadh terlihat lebih biru dari biasanya. Matahari belum mencapai puncaknya ketika Abdul Karim Al-Masri, saudagar muda dan pewaris Laswell Fragrance, mempersiapkan momen paling berani dalam hidupnya, melamar seorang TKW sederhana bernama Naila Hairunisa. Tapi ini bukan lamaran biasa. Abdul Karim tahu, langkah yang ia ambil akan mengejutkan banyak pihak. Ia adalah simbol kemewahan di dunia parfum elit, pria yang bisa memilih perempuan manapun dari kalangan bangsawan atau selebriti. Namun hari ini, di tengah ruang tamu marmer milik bibinya, ia memilih seorang gadis Jawa sederhana yang selama ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Semua dipersiapkan dengan elegan tapi sakral. Bukan pesta besar, bukan gemerlap sorotan wartawan, melainkan sebuah momen hening namun menggetarkan. Dua keluarga hadir. Dari pihak Abdul Karim, hadir pamannya dan sepupunya sebagai saksi. Sementara Naila hanya ditemani Umi Sarah, sang majikan yang sudah ia anggap seperti ibu sendiri. Naila tidak tahu menahu soal lamaran ini. Umi Sarah memanggilnya ke ruang tengah setelah ia selesai menyapu lantai taman dalam. "Naila, duduklah sini dulu sebentar," ujar Umi Sarah, lembut. Naila yang bingung hanya menurut. "Ada yang bisa saya bantu, Umi?" "Tidak, Nak. Duduk saja. Hari ini, hidupmu akan berubah." Dan benar. Tak lama kemudian, masuklah Abdul Karim dengan pakaian formal tradisional Arab, jubah putih bersih, gutrah merah putih di kepala, dan parfum khas Las Royal Oud yang menyebar pelan di udara. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kayu cendana besar berukir, dibawa oleh asistennya dengan hati-hati, seperti membawa harta karun. Semua mata tertuju pada Naila. Ia mulai merasa jantungnya tak karuan. Apalagi ketika Abdul Karim menundukkan kepala dan mulai bicara. "Naila Hairunisa," ucapnya, tenang namun mantap. "Di hadapan Allah dan keluarga kami, izinkan aku mengungkapkan isi hatiku yang telah lama menunggu waktu ini." Naila masih membeku, menatap ke bawah, tak berani menatap matanya. "Aku datang hari ini bukan sebagai saudagar parfum. Aku datang sebagai lelaki yang jatuh cinta pada keindahan batin seorang wanita. Seorang wanita yang kukenal bukan dari tas atau gaunnya, melainkan dari caranya menyiram bunga dengan sabar, dari caranya mengucap syukur meski kelelahan." Ia lalu memberi isyarat pada asistennya. Kotak cendana dibuka perlahan. Di dalamnya, berbaris rapi 3 benda luar biasa. 1 cincin berlian safir biru dari Madagaskar, dikelilingi emas putih, kilauannya seperti langit malam yang berkilau bintang. 2 cek bertuliskan 10 miliar rupiah dalam bentuk mata uang rial. 3 akta saham kepemilikan 25% perusahaan Laswell Fragrance, ditandatangani dan disegel resmi, atas nama Naila Hairunisa. "Inilah maharku untukmu, wahai wanita yang telah mencuri hatiku dengan kesederhanaanmu. 10 miliar rupiah bukan sebagai harga, tapi sebagai penghargaan. Dan perusahaan parfum ini bukan hanya sebagai hadiah, tapi sebagai tanda bahwa aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku, dari bisnisku, dari setiap aroma yang aku sebarkan ke dunia." Ruangan sunyi. Hanya suara detak jantung dan isak kecil dari Umi Sarah yang terdengar. Naila gemetar. "Tuan, saya hanya pembantu," katanya pelan, air matanya mulai jatuh. Abdul Karim tersenyum, mendekat, lalu berkata, "Di mataku, kau bukan pembantu. Kau adalah wanita yang mampu menjadi tiang rumah tangga. Aku tak butuh wanita yang tahu cara berjalan di atas karpet merah.
Aku butuh wanita yang tahu cara sujud dan bersyukur. Tangis Naila pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar. Tak pernah seumur hidup ia dibayangkan akan mendapat lamaran seperti ini. Bahkan dalam mimpinya pun tidak. Jangankan private jet dan perusahaan parfum, makan siang di restoran saja dulu terasa mustahil. Namun hari itu, langit mengubah garis takdirnya. Naila mengangguk perlahan, tak mampu berkata-kata. Umi Sarah memeluknya sambil menangis. Kau pantas mendapatkan ini, anakku. Beberapa hari kemudian, prosesi akad nikah pun dilangsungkan. Tak mewah, tapi hangat. Hanya keluarga terdekat yang hadir. Naila tampil anggun dengan gaun pengantin putih yang disulam tangan dengan motif mawar khas Indonesia. Wajahnya dilapisi riasan lembut. Hijabnya menjuntai anggun, membuatnya tampak seperti permaisuri gurun. Saat ijab kabul berlangsung, Abdul Karim mengucapkannya dengan suara tenang namun bergetar. Saya terima nikahnya Naila Hairunisa dengan mas kawin 10 miliar rupiah dan 25% saham perusahaan Laswell Fragrance, tunai. Tangis haru pecah dari semua sisi ruangan. Naila kini resmi menjadi Nyonya Naila Almasri, istri sah dari saudagar parfum dunia. Dunia yang dulu tak mengenalnya, kini mulai mencatat namanya. Tapi Naila tidak lupa. Bahkan malam setelah akad, ia bersujud lama di dalam kamar barunya. Di karpet mewah buatan tangan dari Iran, ia berdoa. Ya Allah, jangan biarkan aku lupa dari mana aku berasal. Dan jangan biarkan aku sombong karena tempat baru yang Engkau titipkan. Di luar kamar, suara Abdul Karim memanggil dengan lembut. Sayang, mari kita mulai hidup baru kita, bersama, dalam aroma cinta dan rasa syukur. Setelah pernikahan sakral itu, dunia Naila Hairunisa berubah, bukan sekadar berubah, tapi melompat jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Dalam semalam, ia tak lagi menyapu lantai marmer di rumah Ummi Sarah. Ia tak lagi mencuci baju di ruang belakang, atau menyiram bunga-bunga mawar yang dulu ia anggap sebagai tempat pelarian dari kesedihan. Kini, ia adalah istri seorang saudagar parfum internasional. Dan bukan sekadar istri yang duduk manis di balik tirai. Tapi partner sejati dalam bisnis. Dalam cinta. Dalam hidup. Hari-hari pertama menjadi Nyonya Abdul Karim Almasri terasa asing namun menyentuh. Naila kini tinggal di rumah pribadi keluarga Almasri, sebuah villa megah di kawasan elit Riyadh yang dikelilingi tembok tinggi, air mancur beraroma melati, dan taman pribadi dengan kolam renang kristal. Di sana, setiap ruangan memiliki diffuser khusus yang menyemprotkan aroma berbeda. Vanilla di ruang tidur, oud di ruang tamu, ember di ruang makan. Namun yang paling membuat Naila kagum bukanlah kemewahan itu. Melainkan bagaimana suaminya tidak pernah sekalipun memperlakukannya seperti wanita yang berhutang budi. Setiap pagi, Abdul Karim akan menyeduhkan teh untuknya. Lalu berkata, ini rumahmu juga. Jangan merasa kamu datang dari bawah. Karena di mataku, kita berdua bertemu di titik tertinggi, keikhlasan. Kalimat-kalimat seperti itulah yang membuat Naila belajar percaya diri. Ia pun mulai mengikuti langkah suaminya ke kantor pusat Laswell Fragrance, perusahaan parfum yang selama ini hanya ia dengar di televisi atau majalah Arab. Di kantor itulah, Naila diperkenalkan ke dunia yang benar-benar baru. Laboratorium aroma, ruang mixing wewangian, kantor pemasaran digital, bahkan showroom parfum edisi terbatas yang hanya dijual di butik-butik eksklusif di Paris, Tokyo, dan Milan. Awalnya Naila merasa canggung. Ia hanya lulusan SMA. Bahkan ia dulu sering diejek karena logat Jawanya yang kental. Tapi Abdul Karim percaya pada potensi istrinya. Ia menyewa tutor privat, ahli parfum perempuan, untuk mengajari Naila ilmu dasar aromaterapi, sejarah parfum Timur Tengah, dan seni mencampur wewangian bunga, akar, dan rempah. Dan yang mengejutkan semua orang, Naila cepat sekali belajar. Dalam waktu 3 bulan, ia sudah bisa menciptakan satu campuran parfum eksperimental dengan aroma khas Melati Jawa dan oud Arab, diberi nama Maur, The Jasmine Ted Crozet Oceans. Parfum itu dirilis terbatas hanya 500 botol, tapi langsung terjual habis dalam 24 jam di butik Paris dan Dubai. Dan siapa sangka, botol itu kini menjadi cikal bakal lini parfum milik Naila sendiri, yang berada di bawah naungan Laswell Fragrance namun berdiri independen dengan label Naila by Las. Brand itu meledak. Bukan hanya karena aromanya yang eksotik, tapi karena kisah di baliknya. Dunia internasional tertarik.
Seorang mantan TKW dari Indonesia, kini meracik parfum di laboratorium kelas dunia dan mengirimkan aroma mawar Jawa ke ibu kota mode di Eropa. Media pun mulai meliput. Naila muncul di sampul majalah bisnis dan gaya hidup Arab, tampil anggun dengan abaya modern dan hijab elegan, wajahnya yang khas Indonesia bersinar lembut. Ia tidak tampil seperti sosialita glamor, tapi justru sebagai simbol perempuan timur yang naik derajat lewat kerja keras, bukan lewat sensasi. Perjalanan ke Paris menjadi langkah besar selanjutnya. Dalam satu acara peluncuran parfum edisi internasional, Naila diundang ke gala dinner di Château de Vaux-le-Vicomte, Prancis. Ia terbang dengan private jet pribadi bersama suaminya, mengenakan gaun hijab eksklusif rancangan desainer Arab Eropa, dan membawa serta 100 botol Maur de Java yang langsung diserbu oleh para pembeli internasional. Di malam gala itu, Naila berdiri di atas panggung, memegang mikrofon dengan tangan bergetar. Di hadapannya, para CEO, influencer, pemilik butik mewah, dan jurnalis mode dari berbagai negara duduk menyimak. Saya bukan berasal dari dunia parfum, katanya dalam bahasa Inggris berlogat lembut. Saya berasal dari desa kecil, dari keluarga sederhana. Tapi saya percaya, aroma terbaik lahir dari ketulusan. Seperti bunga yang tak memaksa orang untuk mencium, tapi tetap harum karena ia hidup dengan cinta. Tepuk tangan meledak. Dan sejak saat itu, nama Naila dikenal sebagai ikon parfum baru dari Timur, bahkan dijuluki oleh media Prancis. La Reine Silencieuse des Parfums, sang ratu parfum yang diam. Tapi di balik gemerlap itu, Naila tetaplah Naila. Setiap Jumat, ia menyempatkan diri menelepon ibunya di Banyuwangi. Ia membelikan rumah, memberangkatkan umrah keluarganya, dan menyekolahkan adik-adiknya sampai sarjana. Ia juga mendirikan Yayasan Bunga Mawar, lembaga pendidikan dan pelatihan bagi mantan TKW dan janda muda di Indonesia yang ingin belajar bisnis rumahan dan kerajinan. Ia berkata, "Saya pernah jadi mereka. Jadi saya tahu rasanya dibayar murah, disalahpahami, dan dilupakan. Tapi Allah tidak pernah melupakan." Kini, Naila bolak-balik Riyadh Paris dengan jet pribadi. Bukan untuk pamer, tapi karena ia memang dibutuhkan di dua dunia. Satu sebagai direktur kreatif parfum Timur, satu lagi sebagai ikon aroma Asia di Eropa. Tapi dimanapun ia berada, Naila selalu menyelipkan satu parfum yang tak pernah ia jual. Parfum mawar pertama yang ia racik sendiri di hari ulang tahun Abdul Karim, diberi nama Sujud the Fragrance of Gratitude. Karena bagi Naila, setinggi apapun dunia mengangkatnya, tak akan pernah melebihi nikmat Allah yang mempertemukannya dengan pria yang melihat hatinya, bukan statusnya. Tak pernah terbayangkan oleh Naila, gadis kampung dari pelosok Jawa Timur yang dahulu hanya bermimpi bekerja di luar negeri demi menyambung hidup, kini melangkah di antara para bangsawan, selebritas, dan pemimpin dunia. Gelar barunya sebagai istri dari Abdul Karim, pengusaha parfum warisan keluarga kerajaan dan keponakan dari majikannya sendiri, telah membuka pintu menuju dunia yang begitu asing namun gemerlap. Dunia para sosialita elit Arab. Paris mungkin menjadi rumah keduanya, tapi Arab Saudi tetaplah panggung utama di mana status Naila benar-benar diperhitungkan. Dalam hitungan bulan sejak pernikahan mewah dengan mahar fantastis 10 miliar rupiah dan sebuah perusahaan parfum kelas dunia, nama Naila sudah terpampang di berbagai majalah mode dan bisnis Timur Tengah. Bukan hanya sebagai istri dari Rayyan, tapi sebagai ikon wanita muda berpengaruh yang berhasil menembus dunia bisnis dan gaya hidup mewah, tanpa meninggalkan nilai-nilai timurnya. Di Riyadh, Naila kerap diundang dalam majelis-majelis eksklusif para wanita bangsawan. Ia duduk berdampingan dengan putri-putri kerajaan, mengenakan abaya rancangan desainer top dunia yang disesuaikan dengan gaya elegan khas Indonesia. Setiap langkahnya selalu meninggalkan kesan. Tidak hanya karena kecantikannya yang alami dan keanggunan perilakunya, tapi karena kisahnya, TKW yang berubah menjadi tuan putri dunia parfum. Suatu malam di Madinah, ia diundang dalam jamuan kerajaan yang dipimpin oleh Putri Laila, salah satu tokoh wanita paling berpengaruh dalam industri filantropi Arab. Di acara yang hanya bisa diakses oleh undangan pribadi, Naila dipersilakan duduk di meja utama. Makanan mewah tersaji di piring emas, dan di hadapannya duduk para wanita yang biasa muncul di layar televisi internasional. Namun Naila tetap tenang, ramah, dan bersahaja. Ia tahu dari mana ia berasal, dan itu yang membuatnya berbeda. Namun kehidupan sosialita tak selalu tentang pesta dan perhiasan. Naila juga menjadi magnet dalam kegiatan amal dan kemanusiaan.
Ia menggagas program beasiswa untuk para perempuan di Indonesia yang ingin belajar bisnis parfum di luar negeri. Ia kerap terbang ke Yogyakarta, Bandung, bahkan ke pesantren-pesantren di pelosok untuk memberi motivasi. Setiap kali Naila hadir, anak-anak menyambutnya dengan kagum, sosok berjilbab dengan aura mewah namun penuh kerendahan hati. Dengan private jet keluarga yang ia beri nama An-Nur, Naila bolak-balik antara Paris, Jeddah, dan Jakarta. Ia bahkan menjalin kerjasama bisnis dengan desainer muda Indonesia untuk memadukan budaya Timur Tengah dan Nusantara dalam kemasan parfum. Proyek ini diberi nama Naila Elixir, yang peluncurannya diadakan di gedung termegah Dubai, dihadiri para selebriti Hollywood dan pemilik butik ternama Eropa. Kehidupannya kini adalah perpaduan antara dunia spiritual, kemewahan, dan perjuangan masa lalu. Dan semua itu ia hadapi dengan keanggunan seorang ratu dan kebijaksanaan seorang perempuan yang ditempa oleh kerasnya hidup sebagai TKW. Di balik kilauan berlian di pergelangan tangannya dan gaun mewah berhiaskan bordiran emas, Naila tetaplah perempuan desa yang pernah tidur di lantai beralas sajadah dan makan roti sobek bekas majikan. Namun di balik semua itu, Naila tahu, dunia ini fana. Ia tidak ingin larut. Di balik setiap jamuan kerajaan yang ia hadiri, selalu ada momen khusus yang ia sisihkan untuk menyendiri, berdoa, mengenang masa lalu, dan berterima kasih pada Yang Maha Kuasa. Sebab, ia percaya bahwa sebesar apapun kekayaan, tak akan berarti jika hatinya tak tahu cara bersyukur. Waktu terus berjalan. Namun kisah Naila seperti tak pernah pudar dari hati orang-orang yang mengenalnya. Dari pekerja rumah tangga biasa di negeri padang pasir yang panas, kini ia menjadi istri dari pewaris tunggal kerajaan parfum internasional, Elas Fragrance. Status barunya tidak membuatnya lupa dari mana ia berasal. Justru, ia menjadikan setiap langkahnya sebagai pengingat bahwa keajaiban bisa muncul dari tempat yang tak disangka, dan kerja keras adalah doa yang terus bersuara tanpa henti. Naila kini bukan hanya istri saudagar. Ia menjadi simbol perjuangan dan harapan. Banyak media internasional menulis kisahnya. Dalam berbagai wawancara, ia tak pernah malu mengakui masa lalunya. Saya bukan dari keluarga kaya. Saya hanya perempuan desa biasa. Saya tidak sekolah tinggi. Tapi saya tahu bagaimana cara mencintai pekerjaan saya, bagaimana tetap jujur, bagaimana berdoa dalam diam. Di hadapan para perempuan Indonesia yang datang ke seminar-seminar diaspora di Dubai, Naila berbicara tanpa naskah, tanpa glamor yang berlebihan. Ia bicara dengan hati. Tentang bagaimana dulu ia tidur beralaskan karpet tipis di pojok dapur majikan. Tentang malam-malam saat ia menangis karena rindu kampung halaman. Tentang pagi-pagi saat ia harus membersihkan kamar mandi sambil menahan lapar. Namun, semua itu adalah bagian dari jalan takdir. Jalan yang panjang, penuh air mata, namun berakhir pada pelangi kehidupan yang luar biasa. Naila kini tinggal di istana mewah bergaya Prancis Arab, dengan chandelier seharga miliaran menggantung megah di langit-langit. Tapi yang paling ia banggakan bukan rumah itu, bukan pula koleksi tas Hermes dan sepatu Louboutinnya, melainkan kemerdekaan hatinya. Ya, Naila merdeka. Ia bebas menentukan hidupnya. Ia bebas membantu keluarga dan sesama. Setiap bulan, Naila menyumbangkan penghasilannya ke berbagai yayasan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi anak-anak perempuan yang terpaksa putus sekolah. Ia juga mendirikan komunitas bernama Sri Kandi Dapur Dunia, wadah pembinaan dan pemberdayaan TKW di luar negeri. Kalau aku bisa bangkit dari dapur ke istana, kalian pun bisa. Begitu selalu pesannya kepada para TKW yang masih bekerja di negara-negara Teluk. Banyak dari mereka menangis, memeluk Naila, merasa bahwa mereka akhirnya punya panutan yang nyata. Bukan artis, bukan selebriti, tapi sesama perempuan perantauan yang tahu rasanya lapar, takut, dan jauh dari keluarga. Kisah Naila juga diangkat menjadi buku bestseller berjudul Parfum dari Air Mata. Buku itu terjual jutaan kopi, diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa, dan bahkan akan difilmkan oleh rumah produksi Prancis dan Timur Tengah. Naila tidak pernah membayangkan semua ini. Bahkan dalam mimpi pun, ia tak pernah membayangkan menjadi simbol kekuatan perempuan Indonesia di mata dunia. Dan mungkin, inilah akhir yang paling indah dari sebuah perjalanan panjang. Tapi bagi Naila, ini justru awal. Awal dari misi besar hidupnya. Menginspirasi, memanusiakan, dan mengangkat harkat TKW di mata dunia. Karena baginya, tidak ada pekerjaan yang rendah.
Yang hina adalah saat kita kehilangan kemanusiaan. Saat kita meremehkan orang lain hanya karena posisi dan status. Jangan pernah malu jadi pembantu. Karena aku bertemu jodohku bukan di pesta dansa, bukan di kampus luar negeri, bukan di gala dinner elit. Tapi, di lorong dapur, saat aku sedang mengepel lantai, dengan peluh bercucuran dan hati yang ikhlas. Naila telah menunjukkan pada dunia bahwa keindahan hidup tidak selalu datang dari tempat tinggi. Ia datang dari kesederhanaan, dari kerja keras, dari hati yang tulus. Dari TKW menjadi istri saudagar parfum dunia. Dari lorong dapur menjadi tamu kerajaan. Dari perempuan desa menjadi simbol kekuatan dan kemuliaan perempuan dunia. Dan itulah kisah nyata yang lebih indah dari dongeng. Sahabat cerita, bagaimana kisah Naila menyentuh hatimu? Apakah kamu atau orang di sekitarmu pernah punya kisah luar biasa seperti ini? Jika kisah Naila ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, apa mimpimu jika kamu diberi kesempatan kedua dalam hidup? Siapa tahu, kisahmu adalah inspirasi besar selanjutnya. Dan jangan lupa, takdir luar biasa bisa dimulai dari pekerjaan yang kamu jalani dengan sepenuh hati. Jangan pernah meremehkan dirimu.